Halo, jumpa lagi bersama saya Dinda Yudita di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Memasuki pekan ke-11 BRI Super League, selisih poin di papan atas sangat tipis. Bahkan posisi 2 dan peringkat 7 hanya terpaut 3 poin. Pergeseran posisi di pekan ini sangat mungkin terjadi. Salah satu laga yang menarik tentu aja Persija Jakarta kontra PSBS Biak. Macan Kemayoran wajib menang untuk mempertahankan posisi kedua. Tapi sayang Persija harus memainkan laga kandangnya tidak di Jakarta, melainkan di Stadion Manahan Solo. Tapi melihat kekuatan terkini, Rizky Ridho dan kolega berada di atas angin untuk memenangkan laga. Persija Jakarta berambisi memetik kemenangan kala menjamu PSBS Biak pada pekan ke-11 BRI Super League Jumat malam. Jika memetik 3 poin, Macan Kemayoran akan terus menempel Borneo FC Samarinda yang kini kokoh di puncak klasemen. Namun, Persija dihadapkan pada situasi sulit. Mereka tak bisa menjamu PSBS di Jakarta dan sekitarnya. Stadion Manahan Solo akan menjadi venue pertandingan. Bermain jauh dari kandang dan tanpa penonton tentu jadi kerugian bagi Rizky Ridho dan kolega. Apalagi skuad Persija tentu merindukan bermain di hadapan supporter karena telah memainkan 4 laga tandang secara beruntun. Kendati begitu, di atas kertas Persija lebih diunggulkan. Selain unggul secara peringkat, Persija juga baru memetik kemenangan beruntun pada laga tandang melawan Persebaya Surabaya dan Madura United. Di sisi lain, PSBS Biak tengah dalam performa minor dalam beberapa laga terakhir. Mereka tak pernah menang dalam 4 laga terakhir. Hasil negatif membuat tim Badai Pasifik terdampar di peringkat 16. Perubahan harus dilakukan PSBS jika tak ingin terdegradasi musim depan. Meski begitu, PSBS sedikit bisa berbangga karena mereka unggul rekor pertemuan musim lalu atas Persija dengan 1 kali menang dan sekali imbang. Meski memainkan partai tandang beruntun, nyatanya Persija Jakarta jadi tim paling sukses menyabet poin di kandang lawan. Dari 6 laga tandang, Macan Kemayoran mengemas 12 poin berkat 4 kali menang dan 2 kekalahan. Tiba sebuah crossing yang begitu akurat Laga tandang beruntun yang dimainkan Persija tak menyurutkan performa tim kebanggaan anak Jakarta. Persija berhasil menorehkan catatan apik di BRI Super League musim ini dengan menjadi tim paling banyak mendulang poin di partai tandang. Dari 6 laga tandang, Macan Kemayoran mengemas 12 poin berkat 4 kali menang dan 2 kekalahan. Persija memetik kemenangan di kandang Dewa United, Persis Solo, Persebaya, dan Madura United, sedangkan 2 kekalahan diderita di markas Borneo FC Samarinda dan PSM Makassar. Di peringkat kedua adalah Malut United yang menghasilkan 10 poin dari lawatannya ke kandang lawan. Laskar Kiraha mengemas 3 kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Torehan yang sama dihasilkan PSIM Jogja yang kalah selisih gol dari Malut United. Laga tak kalah seru adalah pertemuan Persebaya Surabaya kontra Persis Solo. Dua tim tradisional ini memiliki nasib serupa, sama-sama paceklik kemenangan. Rentetan hasil buruk yang didapat Persebaya Surabaya 3 laga tanpa kemenangan jadi alarm bahaya. Tren minor membuat pendukung gerah, posisi bajul ijo di klasemen pun terus menurun. Para bonek tentu berharap Persebaya dapat bangkit, apalagi lawan yang dihadapi pada pekan ke-11 adalah Persis Solo yang secara performa berada jauh di bawah. Namun tim kebanggaan Surabaya tak akan diperkuat 2 pemain andalannya, Leo Lelis dan Mikael Tata yang mendapat kartu merah di laga sebelumnya kontra PSBS Biak. Tanpa kehadiran keduanya, pelatih Edu Perez harus memutar otak untuk mencari pemain yang sepadan. Raihan 3 poin atas Persis Solo wajib diraih Persebaya untuk memperbaiki peringkat di tabel klasemen. Sementara itu, Persis Solo sedang dalam penurunan performa. Mereka tak pernah menang dalam 8 pertandingan. Kemenangan terakhir didapat pada 9 Agustus lalu melawan Madura United. Itu artinya, Laskar Sambernyawa hampir 3 bulan paceklik menang. Apalagi pertandingan terakhir melawan Persib Bandung jadi puncak kekecewaan para pendukung. Bayangkan saja, saat tim lawan bermain dengan 10 orang sejak babak pertama, Persis masih kesulitan hingga menelan kekalahan 2 gol tanpa balas. Berada di posisi 2 terbawah, Persis Solo wajib unggul di Surabaya demi keluar dari zona merah. Sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda ditantang Dewa United. Di atas kertas tim pesut etam lebih diunggulkan karena rekor 100% kemenangan dari 8 laga. Apalagi Dewa United belum menemukan performa apik dan faktor kelelahan bermain di kompetisi Asia.
Performa menawan Borneo FC Samarinda musim ini bakal menghadapi ujian berat kala ditantang Dewa United Banten FC Rabu malam. Kemenangan penting di kandang Arema FC pekan lalu memperpanjang torehan apik tim pesut etam menjadi 8 kemenangan beruntun. Namun tim pelatih mencatat ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi pada laga itu. Para penggawa Borneo dinilai kurang mengontrol permainan sejak awal, termasuk ketika unggul cepat. Mariano Peralta dan kolega masih terlalu santai dan membuat permainan menjadi lambat. Tak hanya itu, pelatih Fabio Lefundes menilai anak asuhnya kurang bisa mengambil keuntungan ketika unggul jumlah pemain. Hal ini tentu bisa menjadi masalah ketika melawan Dewa United yang dikenal memiliki gaya bermain cepat mengandalkan umpan kaki ke kaki. Ya, Dewa United Banten FC bakal menjadi lawan yang sepadan bagi Borneo FC Samarinda. Meski belum tampil konsisten dan tertahan di peringkat 12, Banten Warriors memiliki sejumlah pemain berkualitas. Apalagi mereka baru saja meraih kemenangan besar di kompetisi Asia melawan Tainan City. Torehan ini tentu menambah semangat dan mentalitas tim besutan Jan Olde Ringkerik. Kendati begitu, Dewa United patut waspada, karena dari 5 pertemuan terakhir, mereka kalah 3 kali melawan tim pesut etam. Duel tim kuat juga tersaji di pekan ke-11 BRI Super League antara Bali United versus Persib Bandung. Meski unggul di papan klasemen, laga ini tak akan mudah bagi Maung Bandung karena mereka tak pernah menang jika bermain tandang ke markas Serdadu Tridatu. Duel Bali United kontra Persib Bandung layak jadi sorotan di pekan ke-11 BRI Super League. Menghadapi laga syarat gengsi itu, Serdadu Tridatu dihadapkan pada masalah penyelesaian akhir yang tumpul. Pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 BRI Super League, Bali United bermain imbang tanpa gol ketika menjamu Persita Tangerang. Secara statistik, Bali United unggul dalam penguasaan bola hingga 55%, melepaskan 13 tembakan dengan 6 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mencetak gol ke gawang Persita Tangerang. Hal ini tentu harus dibenahi karena Persib memiliki pertahanan yang solid dan padu. Ya, pertahanan Maung Bandung memang mendapat pujian di beberapa laga. Tercatat, gawang Persib tidak kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir. Para penggawa asing di lini belakang tim besutan Bojan Hodak makin solid dan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain yang bisa bermain di banyak posisi seperti Federico Barba, Frans Putros, hingga Eliano Renders membuat Bojan Hodak memiliki banyak opsi dalam menentukan skuad terbaiknya. Laga nanti juga diharapkan jadi panggung brilian bagi Ramon Tangke yang belum pecah telur. Ramon sangat berambisi untuk mencetak gol perdananya bagi tim kebanggaan Kota Bandung. Tak hanya Ramon, Persib juga diharapkan dapat memetik kemenangan perdananya di kandang Bali United demi terus bersaing di perebutan gelar juara. Pekan ke-10 BRI Super League 2025-2026 diwarnai banjir kartu merah. Total ada 9 pemain yang harus diusir wasit dari lapangan. Catatan ini menjadikan pekan ke-10 sebagai pekan dengan jumlah kartu merah terbanyak di musim 2025-2026. Catatan ini melewati pekan kelima saat 4 kartu merah dikeluarkan wasit. Diawali duel PSIM Jogja kontra Dewa United, back Banten Warriors Nick Kuipers diganjar kartu merah pada menit ke-51. Disusul 3 pemain diusir wasit, yakni Leo Lelis, Mikael Tata, dan Nur Hidayat dalam laga panas PSBS melawan Persebaya. Nofri Setiawan dari Persik Kediri juga harus mandi lebih cepat saat melawan PSM Makassar. Sementara duo Arema FC, Julian Guevara dan Bayu Setiawan ikut diusir wasit saat menghadapi Borneo FC. Kartu merah lainnya dihasilkan pemain Semen Padang, Rosat Setiawan saat melawan Malut United. Pemain Persib Bandung Luciano Guaicochea ikut masuk daftar ini usai diganjar kartu merah saat menjamu Persis Solo. Pekan dengan jumlah kartu merah terbanyak sempat terjadi di minggu kelima saat 4 kartu merah dikeluarkan wasit. Adapun minggu ketujuh adalah pekan dengan jumlah kartu merah paling sedikit yang dikeluarkan wasit. Hanya ada 1 pemain yang diusir dari lapangan, yakni Dejan Tumbas dari Persebaya saat melawan Dewa United. Kita beralih ke informasi lain, Persib Bandung kembali membuat terobosan unik dengan meluncurkan Jajab atau Jalan-Jalan Persib menggunakan bus wisata Bandros. Kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung ini jadi momentum menyatukan semangat olahraga, budaya, dan pariwisata dalam satu pengalaman sportainment khas Bandung. Terobosan unik dilakukan Persib bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung. Melalui Jalan-Jalan Persib atau Jajab, wisatawan diajak berkeliling kota kembang sambil mengenal sejarah dan nilai yang melekat pada Persib sebagai ikon Kota Bandung.
Rute bus wisata ini melewati Balai Kota, Monumen Sepak Bola, Stadion Sidolik, Stadion Siliwangi, Mes Persib, hingga Gedung Sate. Melalui pendekatan storytelling, wisatawan tak hanya disuguhkan keindahan kota, namun juga mengenal lebih dekat sejarah tempat itu dari pemandu wisata. Program kolaboratif ini merupakan bagian dari strategi Persib untuk memperluas ekosistem sportainment dan mempererat hubungan emosional antara klub, kota, dan masyarakat. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jumpa lagi pekan depan ya. Stay healthy and keep sporty. Bye-bye.